Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 22 tentang Accounting for Change and Error Analysis. Ada saya, Amanda Diva, ada teman saya, Jasmine Alika, dan Fadia Putri Kalisa. Objek yang perlu dipelajari yang pertama yaitu mengidentifikasi dua bentuk perubahan akuntansi. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan akuntansi dalam kebijakan akuntan. Yang ketiga, memahami bagaimana menghitung retrospektif perubahan akuntansi. Yang keempat, memahami bagaimana menghitung perubahan yang tidak praktis. Yang kelima, mendeskripsikan perubahan akuntansi dalam estimasi. Yang keenam, mendeskripsikan akuntansi dalam koreksi kesalahan. Yang ketujuh, mengidentifikasi motif ekonomi dalam perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedelapan, menganalisa dampak perbaikan kesalahan. Selanjutnya adanya perubahan akuntansi dalam kesalahan analisis. Ada dua, yaitu yang pertama adanya perubahan akuntansi dan kesalahan analisis. Untuk perubahan akuntansi yaitu yang pertama adanya perubahan kebijakan akuntansi, adanya perubahan estimasi akuntansi, yang ketiga adanya perbaikan kesalahan, yang kelima adanya ringkasan, yang keenam itu ada motivasi perubahan kebijakan. Selanjutnya itu yang kesalahan analisis. Yang pertama kesalahan laporan posisi keuangan. Yang kedua itu kesalahan laporan laba rugi. Yang ketiga laporan posisi keuangan dan dampak laporan laba rugi. Yang keempat itu ada contoh komprehensif. Yang keenam itu persiapan laporan dengan kesalahan koreksi. Selanjutnya adanya perubahan akuntansi. Yang pertama itu ada alternatif akuntansi. Dia mengurangi informasi keuangan yang dibandingkan dan manfaat yang tidak jelas dari data tersebut. Tipe perubahan akuntansi ada dua. Yang pertama, adanya perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, adanya perubahan estimasi akuntansi. Kesalahannya adalah ketidaksamaan perubahan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan itu berasal dari satu atau lebih kebijakan akuntansi yang diterima. Contohnya, yang pertama, biaya rata-rata pada LIFO. Yang kedua, metode kontrak selesai pada metode presentase penyelesaian. Ini biasanya berdasarkan kebijakan baru dalam pernyataan yang terjadi pertama kali atau aset tidak berwujud yang terjadi sebelumnya bukanlah perubahan akuntansi. Yang selanjutnya 3 pendekatan untuk perubahan laporan. Yang pertama tetap, yang kedua retrospektif, yang ketiga itu prospektif atau di masa depan. IASB dia membutuhkan pendekatan retrospektif. Rasionalnya penggunaan itu lebih baik dibandingkan hasil antara periode. Untuk pendekatan retrospektif itu perubahan akuntansi, IFRS mengizinkan perubahan kebijakan jika yang pertama hal ini diwajibkan oleh IFRS atau yang kedua hasil laporan keuangan dapat dipercaya dan relevan. Selanjutnya pendekatan retrospektif perubahan akuntansi, yaitu perubahan laporan perusahaan. Yang pertama, dia menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode lalu yang disajikan dengan dasar yang sama sebagai kebijakan akuntansi baru. Yang kedua, dia mengatur jumlah tercatat aset dan kewajiban pada awal tahun pertama. Dan disajikan ditambah dengan saldo awal laba yang ditahan.
Selanjutnya ini ada contoh dari retrospektif perubahan akuntansi atau kontrak jangka panjang. Ilustrasi yang pertama, perusahaan Denso telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit pada tahun 2011. Perusahaan berubah menggunakan metode presentase penyelesaian manajemen berpendapat pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukan di masa depan. Asumsikan 40% tarif pajak yang berlaku. Di sini ada dari income statement parsial, yaitu pada tahun 2019 income before tax-nya itu 400.000 dan tahun 2010 160, 2011 190. Income tax-nya itu 40%, maka pada tahun 2019 itu 160, 2010 64 ribu dolar dan 2011 itu 76.000. Nah, net income itu ditambah dari before tax income dan ditambah dengan income tax. Dapat tahun 2019 itu 240, 2010 96, 2011 114.000. Di sini ada dari presage of complete methodnya. Income before tax-nya itu pada tahun 2019 600, 2010 180, 2011 200. Income tax-nya 40%, maka dapat 2019 itu 240, 2010 72.000, pada tahun 2011 80. Maka dapat net income-nya itu 360 pada tahun 2019. 2010 dapat 108.000 euro dan 2011 dapat 120.000 euro. Di sini ada data perubahan retrospektif. Maka di sini dari total at beginning pada tahun 2011 yaitu itu 200.000 euro dan cost recovery-nya itu 190, difference-nya itu 10.000, tax efek 40% itu dapat 4.000 dan income tax net of tax-nya itu 6.000. Nah, untuk jurnalnya itu dicatat adalah proses konstruksi itu di debit itu 220, kewajiban pajak tangguhan di kredit 88.000, saldo laba 132.000. Laporan perubahan kebijakan, persyaratan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat perubahan kebijakan. Yang kedua, alasan mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru dengan menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan. Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan yang lazim jumlahnya sesuai dengan yang pertama untuk setiap item laporan keuangan yang berpengaruh dan yang kedua setiap laba per saham. Yang keempat, jumlah penyelesaian yang terkait dengan periode sebelumnya yang disajikan. Perubahan kebijakan yaitu di sini change in method of accounting for long-term kontraksi, dari mana perusahaan telah memperhitungkan pendapatan dan biaya untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode presentasi penyelesaian pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, pendapatan dan biaya ditentukan dengan metode pemulihan biaya. Metode baru akuntansi untuk kontrak jangka panjang diadopsi untuk mengakui atau menyatakan justifikasi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Dan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk menerapkan metode baru secara retroaktif. Untuk tujuan pajak penghasilan, metode pemulihan biaya dilanjutkan. Pengaruh perubahan akuntansi terhadap pendapatan tahun 2015 adalah peningkatan 6.000 euro setelah dikurangi pajak terkait dan pada pendapatan tahun 2014 seperti yang dilaporkan sebelumnya adalah peningkatan sebesar 12.000 euro. Setelah dikurangi pajak terkait, saldo laba ditahan untuk tahun 2014 dan 2015 disesuaikan untuk pengaruh penerapan metode akuntansi baru secara retrospektif.
Sebagai akibat dari perubahan akuntansi, laba ditahan per 1 Januari 2014 meningkatkan sebesar 12.000 euro dibandingkan dengan yang dilaporkan menggunakan metode pemulihan biaya. Di sini ada laba penyesuaian. Saldo laba di neraca adalah 1.360.000 euro yang dimulai tahun 2019. Return earnings Januari tanggal 1 2010 per check of complete itu 1.120 euro. Dan return earnings Januari tanggal 1 2010 cost recovery-nya itu 1.600.000. Maka dikurangi dapat kumulatif efek difference itu 120. Laba penyesuaian itu dimasukin setelah perubahannya itu yang 120-nya itu masuk ke akun adjustment for the cumulative effect on prior years, the new method of accounting for contribution contracts. Itu di tahun 2010 itu 120. Maka return earnings-nya Januari tanggal 1 totalnya pada tahun 2010 itu 1.720 euro. Maka dapat net income-nya pada tahun 2011 itu 120 dan pada tahun 2010 itu 108.000. Dan maka return earnings Desember tanggal 31 maka 2011 itu dapat 1.946 dan 2010 1.828.000 euro. Di sini ada contoh dari perubahan kebijakan kontrak jangka panjang. Perusahaan konstruksi Kerok berubah dari metode pemulihan biaya dengan metode presentasi penyelesaian akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama 2010. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan akan melanjutkan pendekatan ini di masa depan. Petunjuknya, sesuaikan semua kontrak konsekuensi pajak melalui akun kewajiban pajak tanggungan. Di sini ada akun dari pre-tax income from-nya. Pada tahun 2011, prices of complete-nya itu 780 dolar dan cost recovery-nya itu 610 dolar dan difference-nya itu 170. Sedangkan untuk 2010 itu dapat 700, cost recovery-nya 480 dan difference-nya itu 220. Perubahan kebijakan kontrak jangka panjang. Instruksinya itu asumsikan pajak 35%. Yang B itu apa masukan yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan akuntansi untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang C, berapa jumlah laba bersih dan laba yang ditahan yang akan dilaporkan pada tahun 2010. Asumsikan saldo awal laba ditahan tahun 2019 menjadi 100.000 dolar. Penghasilan sebelum pajak di kontrak jangka panjang yaitu pada tahun 2019 purchase of complete-nya itu 780.000 dolar dan cost recovery-nya itu 610, difference-nya itu 170 dan tax effect 35% itu 59.500 dan next of tax-nya itu 110.500. Pada tahun 2010, price of complete-nya itu 700.000 dolar dan cost recovery-nya itu 480, difference-nya itu 220 dan tax efeknya itu 77.000 dan next of tax-nya itu 143.
Untuk tax efeknya ini dapat dari difference-nya dikali dengan 35%. Maka jurnal entry-nya itu pada tahun 2010 konstruksi in progress itu 170, different tax liability itu 59.500 dan return earning-nya itu 110.500. Laporan perbandingan. Di sini ada laporan laba rugi dan laporan saldo laba. Untuk laporan laba rugi net income itu sebesar 455 ribu dolar di tahun 2010 dan restate-nya itu 507 ribu dolar. Presnya itu 2019 itu 366.500 dan pada laporan saldo laba at return earnings-nya itu pada tahun 2010 1 juta. Ih, ngapain foto sih ya? Return earnings-nya itu pada tahun 2010 1.062.000 dolar dan return-nya itu 607.000 dolar dan prefaction-nya itu pada tahun 2009 itu 496.500. Ada. Di sini perubahan kebijakan akuntansi. Dampak perubahan secara langsung dan tidak langsung. Untuk dampak secara langsung, IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua itu dampak secara tidak langsung adalah setiap perubahan haruskah saat ini atau masa depan perusahaan yang hasil dari membuat perubahan dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jasmine Alika. Perubahan kebijakan akuntansi, ketidakpraktisan perusahaan tidak harus menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ada. 1. Perusahaan tidak dapat menentukan efek dari penerapan retrospektif. 2. Penerapan secara retrospektif membuat asumsi tentang niat manajemen dalam periode sebelumnya. 3. Penerapan secara retrospektif membutuhkan estimasi signifikan bahwa perusahaan tidak dapat mengembangkan. Next. Perubahan estimasi akuntansi. Contoh estimasi: 1. Kredit macet. 2. Persediaan uang. 3. Umur manfaat dan nilai sisa aset. 4. Periode diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan. 5. Kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. 6. Cadangan mineral dipulihkan. 7. Perubahan metode penyusutan. 8.
Nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan. Next. Laporan perspektif. Perubahan estimasi akuntansi dilaporkan prospektif akun perubahan estimasi dalam satu periode perubahan jika perubahan tersebut mempengaruhi periode itu saja. Atau yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. IASB melihat perubahan estimasi sebagai koreksi normal dan penyesuaian berulang dan melarang penggunaan retrospektif. Next. Ilustrasi. SMA Arcadia membeli peralatan untuk $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 10.000 pada akhir waktu itu. Penyusutan telah direkam selama 7 tahun secara garis lurus. Pada tahun 2010, tahun ke-8, ditentukan bahwa peralatan akan habis selama 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu itu. Dimintanya itu tidak ada masukan yang diminta. Ayat jurnal untuk memperbaiki beban penyusutan tahun sebelumnya. 2. Hitung beban penyusutan untuk tahun 2010. Next. Sini contoh perubahan estimasinya berarti peralatannya sebesar 510.000 dolar, terus nilai sisanya 10.000, terus disusutkan basisnya 500.000, terus masa manfaat aslinya itu 10 tahun, terus depresiasi tahunannya itu 50.000, terus dikali sama 7 tahun jadinya 350.000 dolar. Nah, pertama membangun NBV pada tanggal perubahan estimasi. Terus di sini kita catat di neracanya pada 31 Desember 2009 aset tetap yaitu ada peralatan sebesar 510.000, terus akumulasi penyusutan sebesar 350.000, terus sama nilai buku bersih atau NBV sebesar 160.000. Next. Nilai buku bersih sebesar 160.000, nilai sisa jika ada itu 5.000, disusutkan basisnya jadinya 155.000, terus masa manfaatnya 8 tahun, depresiasi tahunannya jadinya 19.375. Kedua, menghitung beban penyusutan tahun 2010. Jadi, jurnalnya itu ada di debit beban penyusutan sebesar 19.375, terus akumulasi penyusutan sebesar 19.375. Next. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki efek pada periode saat ini atau diharapkan memiliki efek di masa mendatang. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti tunjangan utang buruk atau persediaan usang, kecuali perubahan tersebut memiliki sifat material. Next. Perbaikan kesalahan. Tipe perbaikan kesalahan itu ada 6. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak berlaku umum untuk kebijakan akuntansi yang dapat diterima. 2. Kesalahan perhitungan. 3. Perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak mempersiapkan perkiraan itikat baik. 4. Kegagalan untuk bertambah atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu. 5. Penyalahgunaan fakta. 6. Kesalahan klasifikasi biaya sebagai beban bukan aset dan sebaliknya. Next. Semua kesalahan pada akun itu harus dikoreksi. Rekam koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi semacam ini disebut penyesuaian periode sebelumnya. Untuk laporan komparatif, perusahaan harus menyajikan kembali laporan sebelumnya terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Next. Di sini ada ilustrasi dari perbaikan kesalahan.
Pada tahun 2012, pemegang buku untuk perusahaan Selektro menemukan kesalahan. Pada tahun 2011, perusahaan gagal untuk mencatat 20.000 euro penyusutan beban pada sebuah bangunan yang baru dibangun. Bangunan ini satu-satunya aset yang didepresiasi Selektro. Perusahaan mencatat beban penyusutan dalam SPT-nya dan melaporkan pajak penghasilannya utang. Next. Laporan laba rugi Selektro tahun 2011 dan tanpa kesalahan. Ini ada Selektro Company Income Statement for the year ended Desember 31, 2011. Di sini ada dua kolom, ada without error sama with error. Di sini ada income before depreciation expense besar 100.000 euro. Di without error, terus di with error-nya itu 100.000 juga. Terus ada depreciation expense di without error-nya itu 20.000, terus di with error-nya itu 0. Terus ada income before income tax di without error-nya itu 80.000, di with error-nya itu 100.000. Terus ada current tuh 32.000 euro sama 32.000 euro. Terus ada deferred-nya 0. Terus di yang satunya lagi itu 8.000. Terus ada net income di without error itu 48.000, di with error itu 60.000. Tampilkan jurnal yang Selektro harus dibuat dan tidak membuat untuk merekam beban penyusutan dan pajak penghasilan. Next. Di sini ilustrasi tampilan entry yang Selektro harus dibuat dan tidak membuat untuk merekam beban penyusutan dan pajak penghasilan. Di sini ada yang entries company should have made, yaitu di without error, depreciation expense 20.000, terus accumulated depreciation 20.000. Terus ada income tax expense 32.000, terus sama income tax payable 32.000. Nah, terus ada yang entries company did make with error, no entry made for depreciation. Income tax expense-nya 40.000 sama di kreditnya itu tadi deferred tax liability 8.000 sama income tax payable 32.000. Terus di sini ada jurnal koreksi pada 2012, ada saldo laba sebesar 12.000. Next. Terus ada kewajiban pajak tangguhan, pembalikannya itu 8.000. Next. Terus ada catatan di kredit, akumulasi penyusutan bangunan itu 20.000. Next. Ini ada ilustrasi single period statement. Asumsikan bahwa perusahaan Selektro memiliki saldo laba ditahan pada 1 Januari 2012 senilai 350.000 dolar. Perusahaan mencatat laba bersih pada tahun 2012 senilai 400.000. Terus di sini ada Selektro Company Retained Earnings Statement for the year ended Desember 31, 2012. Di sini ada Retained Earning Januari 1 as reported itu 350.000. Terus ada Correction of an Error Depreciation 20.000. Less Applicable Income Tax Reduction 8.000. Jadinya itu 12.000. 20.000 dikurangi 8.000. Terus ada di sini Retained Earning Januari 1 as adjusted itu jadinya 338.000. Terus ada net income 400.000. Terus retained earning Desember 31 itu jadi 738.000. Next. Laporan komparatif. Perusahaan harus membuat penyesuaian untuk memperbaiki jumlah semua akun yang dilaporkan untuk seluruh periode yang dilaporkan. 2. Menyajikan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun disajikan. 3. Menunjukkan penyelesaian catch up sebagai penyelesaian periode sebelum ke saldo laba untuk periode paling awal melaporkan. Next. What's in Statement of Retained Earning for the year ended Desember 31, 2010.
Balance Januari 1 itu sebesar 1.050.000. Net income-nya 390. Dividennya itu 300.000. Balance Desember 31-nya itu 1.110. Sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Anda menemukan kesalahan sebesar 62.500 yang menyebabkan persediaan 2009 dilebih-lebihkan atau overspend persediaan yang disebabkan oleh HPP lebih rendah dan pendapatan bersih sehingga lebih tinggi pada tahun 2009. Apakah penemuan ini memiliki dampak pada pelaporan pernyataan saldo laba untuk tahun 2010? Asumsikan tingkat pajak 20%. Next. What's in statement of retained earning for the year ended Desember 31, 2010. Balance Januari 1 as previously reported 1.050.000. Prior period adjustment net of tax 50.000. Terus balance Januari 1 as restated itu 1 juta. Net income 360, dividen 300.000. Balance Desember 31 itu 1.060.000. Next. Rangkuman perubahan akuntansi dan kesalahan. Perubahan kebijakan akuntansi. Tetapkan pendekatan retrospektif dengan A. Mengubah laporan keuangan dari semua periode sebelum yang disajikan. B. Mengungkapkan pada tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap laba bersih dan laba per saham untuk semua periode sebelum yang disajikan. C. Melaporkan penyesuaian saldo laba ditahan pada laporan laba ditahan tahun paling awal yang disajikan. Jika tidak praktis untuk menentukan efek periode sebelumnya. A. Jangan mengubah pendapatan tahun-tahun sebelumnya. B. Gunakan saldo aset awal pada tahun metode ini diadopsi sebagai saldo tahun dasar untuk semua perhitungan selanjutnya. C. Mengungkapkan efek perubahan pada tahun berjalan dan alasan menghilangkan perhitungan efek kumulatif dan jumlah untuk tahun-tahun sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi. Terapkan pendekatan saat ini dan perspektif dengan A. Laporan-laporan keuangan saat ini dan masa depan dengan dasar baru. B. Menjanjikan laporan keuangan periode lalu seperti yang dilaporkan sebelumnya. C. Tidak melakukan penyesuaian pada saldo awal periode berjalan untuk efek pada periode sebelumnya. Perubahan karena kesalahan. Terapkan pendekatan penyajian kembali dengan A. Memperbaiki semua laporan periode sebelumnya yang disajikan. B. Menyajikan kembali saldo awal laba ditahan untuk periode pertama penyajian ketika efek kesalahan terjadi pada periode sebelum periode pertama penyajian. Next.
Selanjutnya, dukungan untuk perubahan metode akuntansi. Mengapa perusahaan dapat memilih metode akuntansi tertentu? Beberapa alasannya, yang pertama adalah biaya politik, struktur model, pembayaran bonus, dan laba halus. Next. Perusahaan harus menjawab tiga pertanyaan. eh, dari analisis kesalahan ini, perusahaan harus menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama, jenis kesalahan apa yang terlibat? Yang kedua, jurnal apa yang harus dibutuhkan untuk mengoreksi kesalahan? Lalu yang ketiga, setelah menemukan kesalahan, bagaimana laporan keuangan harus disajikan kembali?
Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian sebelum periode melaporkannya dalam tahunan berjalan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal, saldo awal dan saldo laba. Next. Selanjutnya ada kesalahan pada laporan posisi keuangan. Kesalahan pada laporan posisi keuangan ini hanya mempengaruhi penyajian aset, liabilitas, atau akun ekuitas. Kesalahan pada tahun berjalan yaitu mereklasifikasikan akun ke posisi yang tepat. Untuk kesalahan tahun sebelumnya, melaporkan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Next. Belum sebelumnya. Klasifikasi pendapatan atau beban tidak tepat. Kesalahan pada tahun berjalan itu merealisasikan kembali akun ke posisi yang tepat. Untuk kesalahan pada tahun sebelumnya mencatat kembali laporan laba rugi pada tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Next. Selanjutnya ada kesalahan pada neraca dan laporan laba rugi. Yang ini ada menyeimbangkan kesalahan. Untuk akan diimbangi atau dikoreksi lebih dari 2 periode jika perusahaan tutup buku. Yang pertama, jika kesalahan sudah diimbangi, maka tidak ada jurnal yang diperlukan. Lalu untuk jika kesalahan belum diimbangi, membuat jurnal, lalu perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyeimbangkan saldo laba yang ditahan. Jadi, untuk tujuan perbandingan ini, penyajian kembali diperlukan bahkan jika jurnal koreksi tidak diperlukan. Next. Selanjutnya itu menyeimbangkan kesalahan. Menyeimbangkan kesalahan akan diimbangi atau dikoreksi lebih dari 2 periode. Yang pertama, jika perusahaan belum menutup buku, dan jadi jika kesalahan sudah diimbangi, membuat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal dan saldo laba. Tapi jika kesalahan belum diimbangi, maka harus membuat entry untuk menyesuaikan saldo awal dan saldo laba. Next. Selanjutnya ada ketidakseimbangan kesalahan. Eh, Ketidakseimbangan kesalahan tidak offset dalam dalam periode akuntansi berikutnya. Perusahaan harus memperbaiki jurnal bahkan jika mereka telah menutup buku. Next. Di sini ada contoh analisis kesalahan pada E22/19. Neraca saldo sebelumnya sebagian pada Dixon Corporation adalah sebagai berikut pada 31 Desember
eh, tahun 2010. Bisa dilihat di sini ada supplies on hand-nya di debit sebesar 2.500, accurate salaries and wages-nya di kredit 1.500, interest receivable-nya 5.100, di debit ada prepaid insurance-nya, di debit ada 90.000, di kredit lagi ada unearned run-nya sebesar 0, dan accurate interest payable sebesar 15.000. Maka dari soal tersebut diinstruksikan bahwa dalam penutupan buku, apa jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010. Next. Yang pertama, sebuah perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 senilai 1.100. Maka jurnalnya, next. Jurnalnya ada supplies expense 1.400 pada supplies on hand. Lalu yang kedua, jika gaji yang masih harus dibayar dan upah pada tanggal 31 Desember sebesar 4.400, maka jurnalnya salaries and wages expense pada accurate salaries wages expense sebesar 2.900. Next. Lalu yang ketiga, bunga atas investasi berjumlah 4.350 pada tanggal 31 Desember 2010. Jurnalnya itu interest revenue pada interest receivable sebesar 750. Lalu untuk bagian belum berakhir dan polis asuransi pada tanggal 31 Desember, jurnalnya insurance expense dan prepaid insurance. Next. Lalu yang kelima, diterima pada 1 Januari 2010 untuk sewa gedung tahun 2010 dan 2011, seluruh jumlahnya dikreditkan pada pendapatan sewa, maka jurnalnya ada rental income pada unearned rent sebesar 12.000. Lalu untuk yang keenam itu penyesuaian untuk tahun ini keliru dicatat sebagai 5.000 daripada angka yang benarnya itu 50.000. Maka jurnalnya itu ada depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 45.000. Next. Lalu ini ada instruksi yang B, soalnya masih sama, yaitu asumsikan bahwa belum penutupan buku, ayat jurnal penyesuaian apa yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010. Next. Oke, yang pertama itu ada sebuah perhitungan fisik persediaan di tangan pada 31 Desember sebesar 1.400. Maka jurnal entry-nya retained earnings pada supplies on hand sebesar 1.400. Dan yang kedua ada gaji yang harus dibayar dan pada upah pada tanggal 31 Desember 2010. Jurnalnya retained earnings pada accurate salaries and wages sebesar 2.900. Next. Eh, Dia matiin dia. Shh.
Lalu yang ketiga ada bunga atas investasi berjumlah 4.350 pada tanggal 31 Desember 2010, maka jurnalnya itu ada retained earnings pada interest receivable sebesar 750. Lalu untuk yang keempat, bagian belum berakhir dari polis asuransi sebesar 65.000 pada tanggal 31 Desember 2010, maka jurnalnya ada return earnings pada prepaid insurance sebesar 25.000. Next. Lalu yang kelima, diterima pada tanggal 1 Januari 2010 untuk sewa gedung untuk kedua untuk kedua tahun pada 2010 dan 2011, maka seluruh jumlah dikreditkan ke pendapatan sewa. Itu jurnalnya retained earnings pada unearned rent sebesar 12.000. Untuk yang keenam, penyusutan untuk tahun ini keliru dicatat sebagai 5.000 daripada angka yang benar angka yang benarnya itu 50.000. Maka jurnalnya ada retained earnings pada accumulated depreciation sebesar 45.000. Ya, next. Oke, di sini ada configurance corner untuk accounting change and errors. Di sini ada relevant facts. Yang pertama itu ada salah satu bidang di mana US GAAP dan IFRS berbeda adalah eh, pada pelaporan koreksi kesalahan dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya. Sementara kedua standar memerlukan penyajian kembali pada USGAAP adalah mutlak standar, yaitu tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Lalu fakta yang kedua, akuntansi untuk perubahan dalam perkiraan sama antara USGAAP dan IFRS. Lalu untuk fakta yang tiga, berdasarkan USGAAP dan IFRS, jika menentukan efek dari perubahan kebijakan akuntansi dianggap tidak praktis, maka perusahaan harus melaporkan efek perubahan pada periode yang percaya itu praktis untuk melakukannya, yang mungkin pada periode berjalan. Next. Lalu fakta selanjutnya itu berdasarkan IFRS, kecuali ketidakpastian berlaku baik untuk perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Lalu untuk berdasarkan USGAP, pengecualian hanya berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi. Lalu selanjutnya, EIS 8 tidak secara khusus membahas akuntansi dan pelaporan untuk efek tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Sebagaimana ditunjukkan dalam bab ini, USGAP telah rinci pedomannya akuntansi dalam pelaporan efek tidak langsung.
Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.